Selamat malam. Malam ini kita menunggu kedatangan Andi Arsyil. Jadi bagi yang adik-adik yang mau lihat kedatangan Andi Arsyil, silahkan follow Instagram kita di @FP3i Banda Aceh. Silahkan lagi live streaming di sini. Let's take a trip across the sea, somewhere far away, and just be free. A place time just you and I. Now wouldn't that be nice? Oh, it's a paradise, staying up all night. Just you and I under the moonlight. Ini Mas. Fall asleep to the waves crashing, wake up and do it again. We got this bottle of champagne to ourselves. Oh, dear, you waste real close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di rumah makan Daus ya. Kita di sini sedang mengolah hasil yang ada lagi makan di dalam. Nah, bagi kalian yang besok ingin mengikuti seminar motivasi bersama Andi Arsyil atau English bareng Andi Arsyil, bisa langsung saja ke Sultan Hotel ada di lantai 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paradise is there to be taken. We had it grinding, waiting for vacation. Hit that destination, party on the beaches, different nights, different constellations. And when I look into your eyes, ain't no hesitation. Working hard with you, baby, by my side. Got 24 hours in the dark, still with what we like. Sipping by the sands, catching waves in the bands. It's an honor to be with you, 'cause baby, you made me understand what it means to be a real man. I got you covered in the brands, 'cause you a real fan. I want the house in the hills, that's the real plan. While I'm working every time for the deal, man, it's real fair. Every time I see it, stay wishing that be his vision, we seen it. Riding Bentley's rolling. Halo buat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok teman-teman saudara di Banda Aceh, di hotel, tepatnya di Hotel Sultan jam 8 sampai dengan selesai. Oke, see you there, bye bye. Oh, tell me what I'm feeling. I'm high above the ceiling. Tell me what I'm feeling. Tell me why my body floats past the sky. I'm watching clouds sinking by. I'm falling off. I see it, now I see it. Well, you look so good that you flip me upside down. Seluruh hadirin dan undangan sekalian. Flip me upside down. Well, you look so good that you flip me upside down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita selalu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, umur panjang untuk kita bisa bertemu di hari ini dalam acara Meet and Greet dengan brand ambassador LP3I Andi Arsyil. Selawat beriring salam, tak lupa kita sanjung-sanjungkan pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjuangan beliau dan para sahabatnya juga kita bisa menikmati peradaban yang penuh ilmu dan pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati
Bapak Ibu perwakilan dari perusahaan relasi yang mensupport kegiatan pada hari ini, selamat datang. Pada hari ini akan ada sharing dari generasi muda kita yang sukses, yang merupakan alumni LP3I yang sudah mengecap sukses di usia muda, dan mereka semua adalah anak didik saya. Dan saat ini yang menghandle event juga pada hari ini juga semuanya anak didik saya. Dan yang paling membahagiakan di LP3I, salah satu tim manajemen saya itu juga anak didik saya. Yang dulu sama-sama kurus, kering, sekarang sama-sama makmur ya Pak. Nah, nanti bila ada Pegawai Indonesia, PT Asuransi Sinarmas, dan Bapak Ibu dari perwakilan sekolah, adik-adik mahasiswa, kemudian juga ada yang dari peserta dari umum juga yang sudah hadir pada hari ini. Sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti acara ini, semoga Allah berikan keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pada hari yang berbahagia ini. Sponsor kita yang benar-benar hadir juga pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada sponsor dari PT Pegadaian Persero Banda Aceh, dari PT Bank Mandiri Cabang Cut Mutia Banda Aceh, PT Bank Negara Indonesia, PT Asuransi Sinarmas. Dan pada kesempatan hari ini juga Bapak Ibu semua dari Bank Mandiri pada hari ini juga membuka stand yang berada di depan. Sesuai dengan tema seminar kita pada hari ini, yaitu Generasi Mandiri Berkompetensi dan Sukses di Usia Muda. Kita akan memasuki sesi sharing alumni LP3I College Banda Aceh. Alumni kita yang pertama adalah Anggun Kasturi. Lahir di Aceh Besar pada tanggal 2 Februari 1994. Lulusan LP3I tahun 2013, jurusan Informatika Komputer. Bekerja sebagai founder Pekan Online dan Pisang Sale. Alumni kita yang kedua yang sudah sukses di usia muda itu Timun Nazir. Lahir di Aceh Barat Daya 7 Juni 1994. Lulusan LP3I tahun 2015. Jurusan Office Management. Bekerja sebagai sekretaris dekan Fakultas MIPA. Bekerja sebagai sekretaris dekan Fakultas MIPA Unsia dan pengusaha kacang mangging. Dan kakak yang cantik satu ini yang bernama Maulidar Usman, lahir di Sigli pada tanggal 17 Oktober 1992. Lulusan LP3I tahun 2012, jurusan sekretaris. Saat ini sedang bekerja sebagai karyawan PT Bank Bukopin Banda Aceh. Selanjutnya alumni kita yang keempat ada Bang Fahrul Farosa. Lahir di Banda Aceh 30 Oktober 1983, lulusan LP3I tahun 2004, jurusan Informatika Komputer, bekerja sebagai pengusaha. Yang pertama, owner Warnet Naifah. Yang kedua, owner TK Khalifah 48 yang beralamat di Setui. Yang ketiga, owner SDIT Kuantum Sul Aceh di Lamlagang. Beri aplaus yang meriah buat keempat alumni kita pada siang. Iya, kepada alumni yang kami sebutkan namanya agar dapat menuju ke atas panggung. Dan kepada Ari kami persilahkan. Apa kabar alumni semua, sehat ya? Luar biasa, alhamdulillah. Saya mau kenalkan lagi nih, mungkin adik-adik agak sedikit lupa. Alumni yang di sebelah kiri saya itu atas nama Kakak Anggun Kasturi. Nah, kakak ini membuka sebuah usaha yang luar biasa. Mungkin kita mau sharing-sharing untuk pertama sekali untuk Kakak Anggun. Beri aplaus dulu buat Kakak Anggun. Boleh diambil mikrofonnya kan? Iya. Kak Anggun, pertanyaan saya yang pertama nih, luar biasa pastinya. Menjadi generasi mandiri dan sukses di usia muda ini pasti begitu banyak rasa duka dan duka pastinya ya. Dan saya ingin bertanya untuk pertama sekalinya, bagaimana rasanya menjadi sukses di usia muda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya menjadi seorang yang sukses di usia, dibilang sukses belum sukses, masih merintis. Cuman kita merasa sendiri, kita itu belajar mandiri, jadi nggak bergantung lagi yang namanya sama orang tua. Luar biasa ya, beri aplaus dulu dong buat Kak Anggun. Masih pertanyaan yang sama nih buat Bang Munazir ya, silahkan Bang.
Jadi Mbak Ari, itulah membedakan seorang pengusaha. Oh gitu ya? Iya. Jadi pengusaha bebas dari finansial, bebas tentang keuangan, dan tentu untuk menentukan kebebas keuangan harus mempunyai sikap yang ulet, yang rajin, dan yang pasti tidak boros. Oke. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Bang Munazir. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Kak Molinar Usman. Ini kakak ini juga perlu saya kasih informasi buat adik-adik semua, adalah alumni tercepat penempatan kerjanya. Baru semester 3 langsung penempatan kerja pada saat itu. Usia muda itu adalah kita yang tentukan. Maka di masa muda sebaik-baiknya Anda bekerja, sebaik-baiknya Anda belajar. Karena semua yang kita dapatkan di usia muda itu kita nikmati sendiri. Hasilnya kita nikmati, kita tidak bergantung lagi pada orang tua, maka nikmatnya hasil sendiri kita dapat belajar sendiri. Maka saya sangat beruntung dapat kuliah di LP3I karena segala yang saya dapat di LP3I itu saya aplikasikan ke dalam dunia kerja saya. Terima kasih. Luar biasa, silahkan dong Bang, sedikit di-share sama adik-adik semua bagaimana rasanya menjadi sukses di usia muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini saya bisa hadir atas undangan, mungkin langsung Mr. Ai ya yang undang. Sebenarnya nggak bisa juga berdiri di sini, ada ketentuan utamanya Mr. Ai bilang. Artinya LP3I gitu. Ada jodohnya, saya. Jadi sedikit masalah usaha ya udah dijelasin dengan kata-kata cantik, abang cantik ini juga. Abangnya cantik. Ganteng ya. Jadi udah disampaikan gimana enaknya usaha, gimana enaknya karyawan, itu semuanya butuh proses. Jadi nggak langsung blok jadi, enggak. Jadi semuanya butuh proses. Ketika tadi udah disampaikan dengan abang ganteng kita, siapa yang mau suka bebas finansial, mau bebas, mau enak, usaha jalan sendiri, orang yang jalan-jalan, ya semuanya butuh proses. Jadi jangan mau enaknya, susahnya juga harus mau juga. Itu yang saya maksudnya tadi udah disampaikan, malasnya hilangin, sifat buruknya hilangin. Jadi dari kita sendiri, bagaimana kita membentuk diri kita sendiri. Jadi usahakan ya adik-adik di sini, teman-teman semuanya juga. Saya juga bangun bisnis ini juga bukan blok jadi enggak, semua butuh proses. Mungkin yang tadi untuk warnet udah koin juga itu udah tutup. Jadi saya berhubung di warnet mungkin masih ada sisi-sisi gelapnya juga sedikit yang mungkin adik-adik tahu. Jadi habis warnet saya langsung beralih. Selamat datang buat brand ambassador Adi Arsik. Iya. Brand ambassador kita telah berhadir pada hari ini. Beri aplaus yang meriah sekali lagi dong. In the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside.
kepada brand ambassador LP3I. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Beri aplaus yang meriah buat LP3I Banda Aceh. Ya, kami mohon agar dapat diabadikan. Kita sambut brand ambassador LP3I Andi Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat kopiannya, tinggal tunggu pasangannya nih. Ini dipakai untuk nikahan kan? Ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya dengernya, semangatnya luar biasa. Kalau mau bukan juga. Oke. Bukan cutbang juga ya kan? Saya juga tahu ada namanya Cut Iya, dari kalau saya Cut Kamida. itu Kamida. bahasa Korea katanya. Iya, bahasa Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan seluruh jajaran staf LP3I, adik-adik semua. Oke. Sekarang kita saya seorang pengusaha. Biasanya kalau teman-teman semua kita seumuran ya. Seumuran, masih kelihatan kok. Kerjaan saya sebagai seorang pengusaha. Biasa teman-teman semua tahunya saya seorang aktor. Kemarin di RCTI ada sinetron Dunia Terbalik yang terakhir. Terus ada sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Ya, dan sekarang saya lebih fokus ke film. Jadi kalau ada yang nanya kenapa sih sekarang nggak tampil di depan layar, karena saya memutuskan untuk lebih fokus ke film. Saya punya usaha beberapa, ada travel, ada pencetakan, macam-macam bla bla bla, dan yang terakhir ada juga klinik. Saya punya klinik gigi. Yang terakhir saya punya production house sendiri, PH sendiri, dan insya Allah sekarang lagi produksi. Mohon doanya semuanya, semoga lancar. Oke, bicara tentang kesuksesan, ini kesuksesan. Setiap orang itu macam-macam tipikal kesuksesannya, berbeda-beda. Misalnya ada seorang tukang becak yang awalnya tadi nyewa becaknya untuk dapatkan uang. Ketika dia memiliki becak itu, dia termasuk sukses atau tidak? Sukses. Suksesnya? Sukses? Sukses. Jangan tegang dong. Kok jadi saya yang grogi ya? Ada juga tipikal orang yang sukses ketika bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Ada juga seperti itu. Tapi rata-rata kayaknya di sini muka-mukanya pengen yang seperti itu ya. Ada juga menurut orang sukses ketika dia mempunyai impian, misalkan ingin menjadi seorang pilot. Tiba-tiba dia jadi seorang pilot, dia mengatakan dirinya sukses. Jadi sukses itu variabelnya banyak, variatif sekali. Jadi setiap orang itu berbeda-beda kesuksesan yang diinginkan. Makanya ketika kita masih kecil ditanyain, mau jadi apa nanti kalau besar, gitu kan? Ada yang pernah ditanya nggak sama gurunya? Ya, selamat. Masa SD Anda lucu. Tapi ditanya aja, nggak disuruh tuliskan gitu ya. Nanti kalau ada guru-guru di sini, tolong nanti kalau misalnya punya murid ditanyain, selain ditanya disuruh tulis juga ya. Mau sukses seperti apa? Ada juga orang sukses yang paling aneh, yang paling saya pernah dengar itu ibu. Namanya suksesnya gini. Ulangin cut apa tadi? Cutka. Iya. Masih kata-kata. Cutka. Ada juga orang yang sukses itu ini apa? Mengawang-awang suksesnya. Mau jadi sukses apa? Saya pengen jadi orang sukses. Sukses seperti pengen punya uang banyak. Ada yang gitu nggak?
ada yang ingin misalnya punya jabatan tinggi, ada yang pengen punya perusahaan. Itu namanya saya bilang sukses mengawang-awang, nggak jelas, pakai banget. Hidupnya aja di PHP, gimana anak orang? Ya, sukses. Kenapa saya bilang mengawang-awang, nggak jelas, PHP diri sendiri? Karena sukses seperti apa? Saya pengen jadi orang sukses seperti kaya yang kayak gimana? Katanya Rasulullah, kayak orang yang bisa makan 3 kali sehari itu sudah kaya, betul tidak Mas? Ya, Benar. nggak benar. Oh, ya. Jadi sukses itu macam-macam bagi orang. Sukses kalau Anda gini, adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya yang belum tuliskan, nanti habis ini keluar dari pintu ini tuliskan. Sukses yang seperti apa yang Anda inginkan? Misalkan nama saya Andi Arsil. Saya ingin menjadi seorang pengusaha. Biasa tak titik sampai di situ. Biasanya kayak gitu. Pengusaha seperti apa? Saya ingin punya usaha travel, misalkan gitu. Saya ownernya. Di umur berapa? Umur 21 tahun, misalkan seperti itu. Jabatan saya sebagai presiden direktur. Omset saya setiap bulan sekitar sekian miliar misalkan. Setahunnya omsetnya pengennya sekian triliun, seperti anaknya Presiden Jokowi. Oh, nggak pernah baca ya kira. Ya, jadi ada terdetail. Jadi Anda harus detailkan semuanya. Sukses Anda itu ingin seperti apa? Nanti ada timeline-nya juga. Nanti di umur 23 tahun saya ingin punya karyawan sebanyak 10 orang. Yang ini di bagian keuangan, si Bulan di bagian ini, di bagian ini. Saya kasih gaji dia sekian. Kalau bagus gajinya, tulisin semua. Tulis, keluarkan semua apa yang Anda inginkan, apa yang Anda pikirkan, tuliskan semuanya. Coba Anda bayangkan betapa menyenangkannya hati Anda. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup Anda sekarang ini, misalnya hidup pas-pasan, hidup cukup, dari keluarga yang sederhana atau yang tidak mampu apa segala macam, itu menjadi hilang. Tidak penting dari mana Anda berasal, bagaimana wujud Anda sekarang, tidak penting bagaimana keluarga Anda, tapi yang terpenting adalah Anda di masa depan harus meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah dan harus menjadi orang yang sukses. Anda bukan jadi orang yang salah kalau Anda lahir dalam kemiskinan. Bukan salah Anda lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Bukan, itu bukan salah Anda. Tapi ketika Anda meninggal dalam kondisi yang menyedihkan, itu jelas salah Anda. Oke? Saya mau cerita. Jadi, bapak saya itu adalah seorang guru besar, seorang profesor. Ibu saya seorang insinyur, ibu rumah tangga. Pendidikan dalam keluarga saya itu sangat penting. Nomor 1. Karena di Al-Quran juga dijelaskan kan, kalau Anda ingin ditinggikan derajatnya, maka jadilah orang yang berilmu. Nanti dibuka-buka lagi Al-Qurannya. Makanya saya herannya, kalau ada orang muslim terbelakang, aneh gitu. Saya itu pusing lihatnya gitu ya. Kalau ada misalnya orang muslim terbelakang, tidak tahu apa-apa, padahal mungkin dia nggak pernah baca, nggak pernah buka kitab suci Al-Quran, dia nggak pernah baca. Kerjakanlah sholatmu, lalu bertebarlah engkau ke muka bumi ini. Kita disuruh berjuang. Ada orang muslim mengeluh, padahal di surat Al-Baqarah 216 udah dijelasin, jangan engkau kira itu baik, dan jangan kira itu buruk, itu buruk. Dan selalu ambillah hikmah. Rasulullah juga ada dimintai seperti itu. Kita harus bisa mengambil sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Ada hikmahnya. Pada kondisi yang paling terjelek pun sekalipun itu ada selalu hikmah yang terbaik buat diri kita. Jadi seperti pohon kurma loh, Jutka. Oke ya. Betul. Betul ya. Jutka Mida. Kamsamida itu ya. Seperti sebuah pohon kurma. Jadi pohon kurma itu, teman-teman, kalau ditanam itu dikasih batu di atas. Jadi kalau pada saat dia tumbuh, pada saat dia tumbuh, itu sulit banget untuk tumbuh ke atas. Kayak seolah memang disengaja gitu Bapak. Disengaja supaya kamu jangan naik ke atas sebelum waktunya gitu.
Akhirnya pohon kurma itu ngapain? Dia tumbuh jatuh. Akhirnya dia tumbuhnya kemana? Ke bawah. Pada saat dia tumbuh ke bawah, mantap. Jadi dia tumbuhnya ke bawah, dia memperkuat dirinya, akarnya semakin dalam. Yang tadinya cuma akarnya segini, kecil banget, segini bisa jadi segini akarnya ke bawah. Untuk apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Akhirnya pada saat dia sudah menjadi kuat di bawah, dia punya kekuatan power itu untuk naik ke atas. Dia bisa tumbuh lebat dan bisa berbuah manis. Dan kalau kita pergi umroh, kita cicipin, enak ya, memberikan sesuatu yang baik buat tubuh kita. Samanya dalam kehidupan, masalah itu selalu ada dalam hidup kita, bukan untuk menjatuhkan kita, bukan membuat kita lemah, bukan membuat kita menjadi orang yang tak berdaya, tapi membuat kita selalu kuat. Membuat kita kuat, membuat kita harus belajar, mengevaluasi dan lain-lain. Ya kan? Orang Indonesia tuh banyaknya minatnya banyak. Sebenarnya saya punya sekarang lagi bikin, mohon doanya, saya bikin Piper. Itu aplikasi baca dan tulis. Saya bingung waktu ditanya sama seseorang dari pemerintahan. Saya bilang orang Indonesia itu minat bacanya tinggi. Terus katanya, loh kok bisa? Kalau minat bacanya tinggi, berarti Indonesia bisa sukses dong. Saya bilang iya, minat bacanya tinggi juga, tapi daya bacanya rendah. Minatnya tinggi, tapi daya bacanya rendah. Buktinya setiap ada WhatsApp, baca Instagram, wah, ada lagi berita baru dari Lambe Tura. Minatnya tinggi untuk baca WhatsApp berjam-jam di depan handphone. Minatnya tinggi banget. Ada yang pernah begitu? Ayo ngaku. Tapi daya bacanya, ketika lihat buku segini tebelnya, udah ya Allah, di buku tebel amat ya. Kapan nih selesainya dibaca? Gitu. Kita tuh kebanyakan tuh sekarang di LP3I sudah lulus langsung kerja. Yeah. Dulu saya bingung Pak, bingung banget. Ini mau kemana gitu? Udah ditulisin semuanya masih aja bingung, bayangin. Apalagi yang tidak detail. Udah confused, stress, depresi, mati muda. Jadi saya udah tulisin masih aja bingung gitu. Akhirnya saya memutuskan kuliah 3 kampus. Saya selalu membawa diri saya ke titik terendah, titik nol. Saya harus punya azam untuk suatu motivasi untuk selalu belajar dan terus belajar gitu. Kenapa? Saingan saya banyak banget saingan saya di luar. Anda tengok kanan, Anda tengok kiri. Coba lihat baik-baik mukanya, hafalin. Tengok kanan, Anda tengok kiri. Kecil, tidak dia. Oke, nanti di luar ya. Di sini kita ngobrol-ngobrol dulu. Itu saingan. Anda mempunyai saingan sebenarnya dalam hidup. Setiap tahun lulusan berapa banyak ya, Mas? Ada 250 setiap tahunnya. Setiap tahun. Lapangan pekerjaan berapa banyak? Anda ingin memulai menjadi pengusaha, sulit sekali. Makanya banyak orang yang nggak mau jadi pengusaha. Bebannya banyak, tanggung jawabnya besar. Sekali rugi, nanti saya cerita, saya punya juga itu ceritanya. Sekali rugi langsung bisa jadi minus gitu, bahkan kayak hidup itu udah gak ada tulang-tulangnya. Setiap tahun yang lulus di seluruh Indonesia berapa banyak, yang tersedia kapasitasnya berapa banyak. Lalu Anda masih merasa diri Anda pintar, lalu Anda merasa diri Anda hebat. Karena pada saat itu saya tahu diri, saya bodoh, saya kuliah di 3 kampus. Gimana caranya? Gak ada namanya manajemen waktu, yang ada namanya manajemen aktivitas. Waktu itu nggak bisa Anda bagi. Presiden, menteri, orang hebat sekalipun, siapapun cuma punya waktu 24 jam dalam sehari. Cuman ada orang yang berkualitas hidupnya, ada orang yang tidak berkualitas hidupnya.
Ada orang yang memanfaatkan waktunya dengan baik, ada yang tidak memanfaatkan waktunya dengan tidak baik. Ada yang seperti itu. Contoh, 2009 saya keluarin sebuah buku. Anda tahu buku itu lahir dari mana? Dari waktu saya setiap hari 5 menit. Sekarang Anda bergosip 5 menit nggak? Lebih dari 5 menit. Bergosip. Pacaran berapa lama? Nah? Taruh. Itu di depan kita aja di belakang sama tahu. Ya kalau yang kayak gitu ya bagus. Ya kalaupun ada juga nggak semuanya. Jangan lihat ke kiri bang. Kalau Cuska pasti udah sold out ya. Jadi berapa banyak waktu yang kita buang percuma, tidak bermanfaat, yang tidak ada faedahnya, gitu. Faedahnya nggak ada sama sekali, dan tidak hakiki, ya. Itu banyak sekali waktu-waktu yang kita buang percuma. Bayangkan kalau misalnya waktu-waktu kecil itu, misalkan 10 menit kita hitung. Kalau 10 menit setiap hari waktunya percuma, kira-kira setahun berapa kan? Kalau hitung matematik, apa kan juara matematik? Ini, bayangkan kita sama-sama ya. Setiap hari 10 menit gitu. Sebulan berapa? Hah? Setiap hari 10 menit, kok 30? 300. Sebulan berapa? 300 menit. Iya. Dikali 12. Susah. Berapa? Hah? 3.000? Nah, segitu menit dibagi 60. Ya Allah. Hah? Berapa jam? Hah? 10 menit setiap hari. Sebulan berapa? 300. Anda kalikan 12 berapa? Oke, dibagi 60 menit. Hah? Ya oke, berapa? 60 jam. Setahun Anda membuang 60 jam dibagi 24. Berapa hari? Jadinya Hah? 2,5 hari. Anda membuang waktu Anda 2,5 hari hanya untuk bergosip, hanya untuk melakukan pekerjaan yang tidak benar, yang tidak ada faedahnya sama sekali. Bayangin. Jadi tidak ada namanya manajemen waktu, yang namanya adalah manajemen aktivitas. Manajemen aktivitas itu adalah memanfaatkan waktu Anda sebaik mungkin. Misalnya, saya kuliah di 3 kampus, setiap sama plus kerja ya. Saya pergi kerja itu pagi, habis sholat subuh bertebarlah engkau ke muka bumi mencari rezeki, ya. Menjadi orang yang sukses, orang yang baik, memberikan kebermanfaatan. Masya Allah, Allah sudah perintahkan kita seperti itu. Terbanglah saya dengan kaki saya, walaupun tanpa saya. Jalan sampai sekian, cek, udah ambil semua pekerjaan. Saya ke kampus yang satu pagi. Habis itu saya ke kampus menjelang siang, saya ke kampus yang kedua sampai sore, sampai malam. Habis itu kampus yang satu lagi. Sekitar jam 9, jam 10 saya kembali ke kantor, store semua pekerjaan saya. Ketika teman-teman saya ngumpul di kantin main gitar, saya dengan kasihannya saya berada di suatu tempat di pojokan untuk bekerja, untuk mencari, untuk membiayai kuliah saya sendiri. Lalu datang senior saya mengatakan begini, kamu enak, anak orang kaya, jadi bisa kuliah 3 tahun. Saya, kamu bayangin, ada 2, tapi dia nggak tahu waktu itu. Dia nggak tahu saya kuliah di 3 kampus plus kerja. Dia nggak tahu sekolah saya juga sambil kerja untuk itu. Dia mengatakan itu sama saya. Saya ngomong, saya cuma senyum aja, saya lihatin, karena senyum itu membawa beberapa arti. Anda lebih tua dari saya, tapi Anda sangat kekanak-kanak. Cuman karena gak enak menyakiti, saya diam. Baik kak, ya kak, alhamdulillah. Beda sekali sudut pandang yang orang lihat di luar dan apa yang kita rasakan. Itu coba. Akhirnya setiap hari saya bekerja sambil saya kuliah, setiap hari begitu berjuang.
Teman saya enak nongkrong, main gitar, ngerokok. Beb, hari ini kita kemana aja Beb? Aneh orang pacaran nih, ngabisin waktu, ngabisin duit, nggak ada faedahnya. Belum tentu lagi jadi istri kita atau jadi suami kita. Ngapain? Buang-buang waktu. Jadi banyak hal-hal yang tidak manfaat dan orang-orang yang tidak menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin, kita sebut aja menjadi orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Karena Allah aja itu bersumpah demi waktu. Bacakan Al-Qurannya, bersumpah demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian yang melebihi kapasitas orang lain. Logikanya gampang. Teman saya yang pintar Pak, itu cuma belajar cukup melihat begini udah tahu, hebat. Oke, gitu. Saya orang bodoh, saya ambil semua buku, kamu baca satu buku, saya ambil 5 buku, saya pelajarin semua buku. Saya pelajarin. Biar apa? Biar saya bisa mengejar orang pintar. Kenapa sih? Karena saya bodoh. Saya harus belajar, saya harus berusaha lebih keras. Saya harus mengusahakan sesuatu lebih daripada orang lain supaya saya sukses. Cuman itu satu-satunya modal utama saya, modal dengkul, semangat. Kalau Anda bilang modal dengkul itu nggak ada artinya, sini saya beli dengkul Anda 300 juta, ada yang mau? Saya cash, ada yang mau? Jadi Anda sudah punya modal dalam hidup. Kalau Anda belajar lagi anatomi, bayangin mata Anda sekarang ini itu melihat bisa membedakan berapa warna. Kamera Polaroid aja kalah. Anda mendengarkan saya itu kecepatan cahaya masuk di telinga Anda langsung diproses, semuanya otomatis gratis. Jantung Anda sekarang ini memompa 1 quart. 1 quart berapa liter? 0,956. Itu otomatis semuanya. Dikerja otomatis semua. Belum bakteri-bakteri yang sedang tumbuh, belum sel-sel yang sedang bergenerasi, belum semuanya kerja otomatis. Anda mahal, Anda itu semua istimewa. Kalau ada yang merendahkan Anda, berarti dia tidak tahu mengenai penciptaan Tuhan dan manusia. Itu yang kadang-kadang kita lupa untuk mensyukuri sumber daya yang Allah berikan kepada kita. Mengenai diri kita sekarang ini, kehadiran kita, waktu, nyawa, semua, teman, relasi. Kadang-kadang kita bangun cuma taunya masalah, cuma melihat sesuatu yang jelek. Terus saya orang hidup. Nih, the power of words. Jangan Anda memberikan sugesti yang tidak baik buat diri Anda. Orang Anda bisa berkata kepada orang lain tentang sesuatu hal, tapi jangan Anda sugesti buat diri Anda untuk hal yang jelek. Anda gampang sekali kita kadang-kadang ya mengkritik orang yang cukai. Gampang banget lihat orang, apa sih orang jelek gitu. Kadang-kadang kita suka gitu. Ini apa nih si artis ini begini. Apa sih ini? Kita sering banget menilai orang lain, tapi kita lupa menilai diri sendiri. How to mind? Coba Anda berbicara dengan diri Anda. Hai Andi Arsil, hai. Kamu ini jadi apa? Saya ingin menjadi seorang aktor seperti apa yang kamu ingin? Saya ingin menjadi seorang aktor yang seperti ini. Hai Arsil, hai. Kamu ingin jadi seperti apa? Saya ingin menjadi seorang pengusaha. Pengusaha seperti apa? Baik cinta itu saya buktikan dalam suatu hal dalam hidup saya apa? Rasa bersyukur. Orang tua saya ingin saya menjadi seorang dosen. Akhirnya ketika saya lulus S1, saya menjadi seorang dosen, saya dikasih SK dosen. Lalu saya ingin menjadi seorang ibu saya pengen saya jadi seorang pengusaha, saya kasih tunjukkan sebuah gedung dengan 8 perusahaan di dalamnya. Bapak saya ingin punya yayasan untuk ya, saya tunjukkan ada setiap hari Sabtu Minggu saya ngajar anak yatim piatu dan belajar mengaji, ada pengajian Al-Quran saya buat. Lalu saya tetap menjadi seorang aktor dengan diri saya suka berkarya, saya tetap menulis, terus-menerus saya menulis. Lalu saya menjadikan sebuah film dan semoga saya berharap dengan hal ini semuanya ada sebuah kebermanfaatan buat banyak orang. Oke, mungkin nanti tanya jawab aja, mungkin ada yang mau lebih detailnya biar ada kali. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil pada hari ini,
Jangan hiraukan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Andalah yang menentukan siapa diri Anda. Cacian, hinaan, dan makian dari orang lain merupakan sebuah nasihat kasar yang berharga. Karena mereka telah menemukannya dari dirimu dan mengatakannya, maka berterima kasihlah kepada mereka. Beri aplaus yang meriah buat Andi Arsil. Iya. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Assalamualaikum lantai bersapa. Jalan sipa berasik kurang syarulangkan pendaulia. Jarasi kurang lembat lapan genanto timpan ngan asokaya. Jaran lapan lembat tujuh penuh belambung kau lonjok negata. Assalamualaikum warahmatullah. Jaro dua belah tujuh malam. Jaro siplo di atu ule. Alun lake bakau duna. Jaro
Beraplaus yang meriah buat UKM LP3I, luar biasa. Tadi Cunka. Ya, sekarang Cunka buat kaum laki-laki nih. Berapa banyak batu bata untuk membangun hotel ini? Aduh, mau dapat hadiah nggak? Oke, pertanyaannya adalah berapa banyak cabang LP3I di seluruh seluruh Aceh? Yeay! Yang mana? Iya, Cimbang. Di seluruh Aceh ya. Aceh. Ya. Silakan, namanya siapa? Berdiri. Ia tingginya sebanding dengan Cimbang. Nama Rafael Saputra. Cabang di Aceh ada 2, di Langsa 1 sama di Banda Aceh. Ini curang ini. Kalau LP3-nya sendiri nih. Sekarang pertanyaannya bukan buat anak LP3I. Ya, sekali lagi pertanyaan diulang. Tanggal berapakah Ibu Branch Manager LP3I berulang tahun? Iya, Iya, pakai kacamata ya. Silakan, 1, 2, 3, siapa namanya dari sekolah? Putra Kamila Azhari dari Sekolah SMA Negeri 98, Ibu Susi berulang tahun bertanggal 21 April. Benar atau salah? Benar. Oke, benar. Yeay! Luar biasa. Kasih Allah. Oke. Wow, kata Bu Susi. Lagu ini pernah saya ciptain buat seseorang, tapi saya nyanyi dulu buat sehat selalu dan rezeki melimpah. Amin. Hari ini adalah hari terindah dalam hidupmu. Semoga kau bahagia dan tersenyumlah selalu.
Kau yang selalu hadir dalam hidupku. Ingin kau selalu ada menemani langkahku. Dan semoga semua mimpi-mimpi indahmu bersama kita kan wujudkan semua mimpimu. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu dan rezeki melimpah. Amin. Hari ini adalah hari terindah dalam hidupmu. Semoga kau bahagia dan tersenyumlah selalu. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara seminar motivasi bersama brand ambassador LP3 College Banda Aceh dengan Cutbang Andi Arsyad. Beri aplaus yang meriah buat kita semua. Sampai jumpa di tahun depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know that you see it. I'm way past believing. Show me that you feel it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah disambut hangat di kedatangan kami di kota Banda Aceh. Di pulangnya juga sama hangat sekali sampai disambut oleh matahari. Terima kasih banyak, makanannya enak-enak, warganya ramah semua. Terus acaranya sukses, lancar banget. Terutama khusus buat MC-nya yang luar biasa ya. Ya. Buat Bu Susi juga selamat ulang tahun. Terima kasih. Sukses. Ya, amin. Semoga kecapai targetnya semua ya. Insya Allah. Ya. Ya, saya doakan Mas Andi juga sukses. Amin. Segera ketemu yang dicari. Ya, amin lah pokoknya udah. Gitu. Pokoknya buat semua masyarakat di kota Aceh, jangan lupa kalau setelah lulus ingat LP3I. Ingat, langsung laku.